Pihak Propam Mabes Polri disebut telah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah korban Rizky alias Eki. Nah, ini juga tugasnya dari aparat kepolisian untuk memeriksa saudara Rudiana, Rudiana ya, bapaknya si Eki. Kesaksian Bapak sebenarnya tidak mengarah bahwa terhadap menegaskan peran dari 8 terpidana, Pak? Tidak, Bu. Saya tidak tahu. Pikiran saya mengarah ke sana, tahunya juga kecelakaan, Ibu. Tapi dengan keluarnya kesaksian Pak Suroto, ini jelas mematahkan kesaksian Aep, kesaksian Mel-Mel, dan juga yang lain. Dan kalau Mel-Mel takut, khawatir, saya bilang, Mel-Mel kamu datang ke saya. Nomor telepon saya ada di Instagram saya. Kalau saudara Aep juga datang ke saya akan bantu saudara. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang bekas kerokan. Dan juga ada Pakun, abunya nggak ada. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklik. Nyo. Yes. Setelah kemarin libur konten karena nyadari awak, sarakit badan, begelinu dan sebagainya ya. Akhirnya kita bisa kembali memantau kelanjutan kasus Vina. Sepertinya sudah ada titik terang yang beneran terang nih kali ini, Maya. Tidak terang redup lagi, terang redup lagi. Tapi menurutku nih hawa-hawanya mah kayaknya kayak mau meredup, dalam artian mau ditinggalin netizen gitu pengawalannya. Karena dari sekian FYP tadi tidak sebanyak seperti biasanya gitu. Kenapa ya? Tapi kita rekap dulu karena kemarin tidak nongol nih, kita rekap nih buat yang ketinggalan nih, ada apa nih meluncur. Cus. Ini ya dari konten kreator sekaligus jurnalis sepertinya Satya Graha Leo yang ya mungkin semalam saat memantau ya, dan dia berhasil memergoki ada iring-iringan mobil dari Propam juga dari Polda Jabar yang datang ke Polres Cirebon Kota gitu ya. Nah, dugaan teman wartawan ini adalah untuk membawa Bapak Rudiana nih, ayah Eki, sepertinya diproses, tapi balik lagi ini masih dugaan gitu kan. Teman-teman wartawan juga mengkonfirmasinya masih agak abu-abu nih, cek-cek wow. Play. Ya, jadi tadi kita kejar-kejaran, jadi Rudiana itu diduga kuat diperiksa malam ini di Polres Cirebon Kota, dan memang Bapak Rudiana keluarnya tidak diketahui ya, dia berusaha menghindar dari wartawan, dan tadi gue sempat ngejar ngikutin mobil iring-iringan. Nah, tapi soal kepastian masih belum bisa dipastikan nih. Oh, aku pun nyari beberapa source, apa bener semalam kan pasti ada beberapa wartawan yang standby, nggak cuma satu doang. Dapat tuh beberapa source, ada juga dari TV One juga. Kita next ke source berikutnya. Cus. Nah, ini juga dari Bang Elo nih, Nyo. Diduga Ibtu Rudiana ada ikut di dalam rombongan mobil dari Bareskrim dan Propam Mabes Polri ya, serta Polda Jabar. Ada 3 elemen yang ikut ya. Kamis malam, tadi malam ya, pemeriksaan sejumlah mantan penyidik, mantan Kasat Reskrim Polres Cirebon dan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon ini ya, yang terjadi pada tahun 2016 lalu, dimulai sejak pukul 11:30 dan setengah 12 siang dan berakhir pukul 11 malam di Mapores Cirebon Kota. Oh, berarti itu dipantengin dari datangnya, pas pulangnya makanya diikutin gitu ya. Wah, ini yang menurutku udah ada titik terang yang serius tuh, karena Propam udah mulai bergerak nih gitu kan. Propam kan ibarat tuh polisinya polisi gitu. Kalau ada polisi yang aneh-aneh nih, Propam yang turun nih. Ceki wow. Play. Ini kemungkinan jurnalis Hera dari Cirebon. Oh, lumayan banyak juga ya, sekitar 3 sampai 4 mobil ya. Siapa aja, Bang? Dan siapa aja, Bang? Dan siapa aja, Dan? Pindahnya apa, Bang? Satu orang, Bang. Adalah mobil. Jadi info tapi ya. Belum sampai dengan video ini di tag, aku ngelihat di TV One pun masih belum ada konfirmasi, makanya masih pakai kata diduga. Tapi sini ada keterangannya, pemeriksaannya sejumlah
mantan penyidik mungkin untuk make sure bener nggak terjadi pemukulan dan pemaksaan pengakuan gitu ya. Mantan Kasat Reskrim Polres Cirebon yang pada saat itu mungkin untuk ditanya, kenapa lu ngebiarin Kanit Narkoboy ikut nimbrung di case lu? Ya walaupun dia bapaknya SOP tetap ada gitu kan. Pak Ibtu atau pada saat itu Ibtu Rudiana gitu ya. Mungkin ditanya kenapa lu nimbrung? Karena ya memang anakmu gitu, tapi kan ada ya lu ngerti hukum dong, ngerti SOP gitu. Takutnya jadi subjektif gitu. Konflik of interest gitu. Iya, harusnya ya udah percayain sama rekan lu yang memang ada di bidang itu gitu ya. Ini kan itu jadi tanda tanya. Iya. Coba kita cek yang TV One, coba meluncur. Cus. Ninyo, dari TV One yang di repost ulang sama BCLX nih, Propam Mabes Polri periksa Ibtu Rudiana a.k.a. bapaknya almarhum Eki Ceki Wawaw. Play. Pihak Propam Mabes Polri disebut telah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah korban Rizky alias Eki, terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Mapolres Cirebon pada Kamis malam. Namun pemirsa, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan konfirmasi kabar tersebut. Kita akan ke Cirebon, Jawa Barat terlebih dahulu. Ada rekan Prita Zega di sana. Selamat siang Zega, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang pemirsa TV One, saat ini kami berada di Polres Cirebon Kota, di mana pada siang kemarin sekitar pukul 12:30 siang, Propam Polri yang ditemani dengan Polda Jabar ini menyambangi Polres Cirebon Kota. Tidak biasanya di depan Polres Cirebon Kota pemirsa ditutup kemarin, namun kemarin kami melihat kendaraan roda 4 ataupun mobil ini berderet di dalam lapangan Polres Cirebon Kota, dan kami melihat plat yang mobil-mobil tersebut adalah berplat B dan juga D. Yang mana ini kami menduga bahwa kendaraan tersebut membawa pejabat-pejabat ataupun petinggi-petinggi dari Propam dan juga Polda Jawa Barat. Nah, sebenarnya kemarin pemirsa terkait dengan apakah kedatangan Propam Polda dan apakah kedatangan Propam Polda ke Polres Cirebon Kota ini terkait dengan pemeriksaan Ibtu Rudiana, sebenarnya kami belum menerima informasi resmi. Namun kalau kami lihat dari pantauan kami di lapangan dan juga informasi yang beredar di tengah-tengah wartawan pada hari kemarin, ini kami pantau bahwa di dalam memang sedang diperiksa Ibtu Rudiana. Namun sekali lagi belum ada keterangan resmi baik dari Humas Polres Cirebon Kota maupun juga Humas dari Mabes Polri dan juga Humas dari Polda Jabar. Kemarin kami memantau dari siang hingga tengah malam, di mana para mobil-mobil tersebut pun keluar sekitar pukul 11:30 malam, dari siang hingga malam hari. Dan kami kemarin juga sempat melihat ada Galih Wardani, yang mana Galih Wardani ini merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota pada tahun 2016 yang juga ikut menangani dalam kasus kematian Vina dan Eki. Pertama aku respect dulu sama teman-teman jurnalis. Bayangin kalau kemarin tuh wacana jadi soal pelarangan investigasi jurnalistik. Ini begitu ke blow up lagi nggak bisa dikawal tuh sama teman-teman jurnalis tuh. Iya. Nggak ketahuan tuh sono sininya gitu. Saksi-saksi yang baru mungkin susah buat bermunculan. Tapi menariknya ternyata statement ayah Eki atau Bapak Ibtu Rudiana itu diperiksa, itu ternyata itu statement simpulan dari teman-teman wartawan atau teman-teman jurnalis yang berada di lokasi. Sedangkan statement resmi dari pihak Propam ataupun pihak Polres atau Polda pun belum keluar. Jadi kita sambil menunggu. Sementara informasi yang didapatkan seperti itu gitu. Iya. Ya semoga beneran titik terang ya. Kalau aku mikirnya kan ngeliat historinya tuh ya bintang 2 aja bisa ditumbangin gitu loh. Masa ini nggak bisa gitu kan? Kalau memang ngaco ya dalam tanda kutip ya. Cuman aku masih 50-50. Apa ya? Kayak bertanya-tanya gitu, Kenapa tuh? kok pemeriksaannya tuh kayak nggak diinfoin gitu? Mungkin belum dapat kepastian yang pasti gitu. Jadi daripada ngerilis info yang nanti setengah-setengah begitu, mungkin kalau aku masih mencoba berpositif thinking aja dah gitu kan. Mana kepala lagi nyut-nyutan. Kita lanjut lagi. Just. Yo, ini juga kemarin viral banget. Sayang memang meriang jadi nggak bisa di-up. Kita up sekarang. Bapak Suroto yang lagi viral. Seorang mandor desa ini ya apa ya, keamanan desa lah ibaratnya gitu ya, yang muncul dan mengaku
sebagai orang pertama yang menemukan dan menolong Vina dan Eki memberikan kesaksian. Di sini ada beberapa yang janggal dari rekonstruksi atau kasus aslinya ya. Mungkin satu people juga udah pada nonton kemarin ya. Pertama, lokasi yang diceritakan Pak Suroto ini, lokasinya jauh berbeda dari titik yang selama ini viral. Agak ke belah sana, ke ujung, hampir mau ujung malah gitu kan. Dan yang kedua yang dia bilang pada saat dia menemukan posisi hujan. Masih banyak kejanggalan, tapi kita play dulu ceki-ceki Wow. Play. Saudara Suroto, salah satu saksi yang pertama kali menemukan Vina dan Eki, memperlihatkan posisi keduanya ini saat tergeletak dengan luka parah di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Yang perempuan. Mundur. Yang perempuan sini, Pak. Yang perempuan di sini, Pak. Kurang lebih dari sekarang itu 2 meter. Yang perempuan, yang sekarang yang namanya Suroto menyebut menemukan posisi Eki dan Vina berjarak 4 meter saat ditemukan pertama kali. Suroto melihat Eki sudah tidak bernyawa saat ditemukan, sementara Vina masih hidup karena sempat meminta tolong kepadanya. Saat menemukan keduanya pertama kali, Suroto menduga keduanya menjadi korban penganiayaan dan kekerasan karena melihat banyak luka di tubuhnya. 6 meteran. Nah, di sini. Posisi. Yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Dari kepala, dari badan, dari mana? Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari 2 korban itu. Dari 2 korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. No. Motor tidak apa-apa, tapi banyak luka, ya Mak ya. Kalau orang jatuh umumnya paling kan besot-besot bleret dan patah, ya Mak ya. Itu mukanya nggak laki, nggak perempuan, lebam semua kayak habis disiksa, dipukul, di apa gitu. Nah, dari Pak Suroto mengindikasikan bukan laka gitu, karena kondisinya terlalu aneh buat laka ya. Dan juga lokasinya bukan lokasi yang selama ini diviralkan lah, itu ibaratnya titik yang sampai disemprot-semprot segala macam. Awal muncul kita tuh mikirnya, wah runtuh kesaksian Bondol ini, gugur nih. Karena Mang Bondol kan di titik itu dia bilang naik dan ngelihatnya. Tapi setelah kita pikir-pikir lagi, nggak cuma Bang Bondol, semuanya gugur. Kesaksian Aep gugur. Rekonstruksi dari laporannya juga gugur. Karena bukan di situ TKP-nya. Iya ya. Semuanya gugur. Itu pun akhirnya disampaikan juga sama Pak Susno. Ya ini gugur aja semuanya nih kalau memang bener. Dan apalagi si Pak Suroto ini memang tugasnya ya keamanan desa. Yang kalau kata Bang Reza tuh dia bilang lebih percaya saksi apa dokter yang mengotopsi. Dokter yang mengotopsi, iya betul, karena secara psikologi dia siap untuk melihat dan merekam. Karena sewaktu-waktu dia bisa dipanggil untuk dilakukan persidangan dan segala macamnya. Nah Pak Suroto emang tugasnya keamanan, dia udah sering gitu nanti dipanggil sebagai saksi. Dan lucunya pengakuan Pak Suroto ini, dia itu sudah dipanggil di dalam sidang 2 kali. Wow. Tapi keterangannya kayak tidak mempengaruhi. Iya, dia sendiri yang ngomong. Kan banyak statement kenapa baru muncul sekarang, kemarin-kemarin kemana? Justru dia ada muncul, tapi kan balik lagi banyak karena sidangnya tertutup, nggak banyak jejak digital. Iya, jadi nggak ketahuan siapa-siapa aja yang dipanggil ya. Termasuk si siapa? Sadikun. Dia bilang bersaksi, udah bersaksi, banyak yang bersaksi kan, opsi buat didengar atau enggaknya ada di tangan Pak Hakim dan Pak Jaksa. Hayo, ini bisa ngerembet kemana-mana. Makanya disebutnya tuh kemarin tuh viralnya disebut Suroto ini game changer. Iya, masalahnya di lokasinya pun ya Mang itu beda gitu. Kok bisa nggak didengar? Sedangkan ini tuh paling yang menentukan lokasi, kalau misalkan Pak Suroto bener ya, lokasi yang selama ini diolah-olah TKP jadi tabur bunga segala macam, siapa yang menentukan? Kan ini
Wadidaw sekali. Iya, sedangkan juga kan ini kan gampangnya tuh yang ini kesaksian Pak Suroto benar nggak gitu kan? Ya itu kan menurut pengakuan Pak Suroto ini bilang dia nemuin di situ terus bawa ke mobil polisi juga di situ gitu kan? Iya dia sama Polsek Talun kalau nggak salah. Iya ya udah tinggal di cross check aja ke polisi yang pada waktu itu ke sana gitu kan. Bener enggak posisinya di sini? Bener enggak Bapak Suroto ini yang menghubungi kepolisian apa gimana? Itu bisa di cross check kan? Iya. Jadi memang tugasnya Pak Suroto sebagai perpanjangan tangan pihak kepolisian setempat untuk desa situ. Iya, karena keamanan kan. Coba kita kasih nextnya. Cus. Nio. Yes. Komentar Bapak Susno soal kesaksian Pak Suroto ini menarik nih, dan udah berkali-kali Pak Susno ini merekomendasikan untuk periksa itu Pak Rudiana itu periksa. Ini ceki bawah. Play. Jadi sesuatu yang fatal tidak ketika ada sebuah kesaksian yang berbeda dengan prarekonstruksi, ditambah juga ada gambar-gambar yang viral, mau ini gambar dari TKP yang viral di Facebook, seperti apa? Saya kira kalau gambar-gambar informasi yang beredar ini untuk penyidik yang sekarang berbeda dengan penyidik yang dulu. Saya harap lebih profesional, lebih dijaring, disaring, artinya silakan dikumpulkan, tetapi yang tidak terpakai itu dibuang. Kemudian informasi-informasi yang lain dikelola untuk memperkaya apa yang sudah didapat. Nah, tentang kesaksian termasuk berseleweran kan, tapi dengan keluarnya kesaksian Pak Suroto, ini jelas mematahkan kesaksian Aep, kesaksian Mel-Mel, dan juga yang lain. Nah, ini juga tugasnya dari aparat kepolisian untuk memeriksa saudara Rudiana, Rudiana ya, bapaknya si Eki. Kita sangat berduka cita dan sangat juga memahami kesedihan jiwa beliau. Tapi beliau harus diperiksa supaya kasus ini terungkap tuntas. Jangan sampai perkara ini sampai ke hakim, disidangkan, bahkan sudah sampai putusan kasasi, hanya berdasarkan skenario yang dibuat oleh saudara Aep. Baik, Pak Susno, mohon maaf saya potong. Ketika ada seorang saksi yang melihat betul bagaimana proses evakuasi, dibenarkan bahwa dia juga bersama dengan aparat mengevakuasi dua korban ini, tapi prarekonstruksi dilakukan sebelum dan dianggap salah oleh saksi. Perlu diulang tidak, Pak? Ya jelas prarekonstruksi harus diulang. Mengapa? Karena kesaksian daripada saudara Suroto jauh lebih kuat daripada kesaksian Aep maupun kesaksian Mel-Mel. Mengapa? Kesaksian saudara Suroto bisa diperkuat dengan kesaksian anggota Polri, bisa diperkuat dengan kesaksian orang rumah sakit. Tapi kesaksian Mel-Mel, kesaksian si Aep, yang dari kesaksian Mel-Mel dan Aep itu, itulah yang menjadi guideline daripada jalannya perkara ini. Berarti perkara yang dulu itu lebih banyak dipengaruhi oleh kesaksian saudara Aep, yang saya yakin naluri saya dan reserse saya dan hukum saya berpendapat bahwa Aep bohong. Oke. Sama secara psikologi juga ya, menurut Bang Reza itu kan beda cara nge-recordnya ya. Ketika orang yang memang tidak siap sama orang yang memang terbiasa gitu. Pak Suroto kan memang keamanan gitu kan, sudah terbiasa melihat kejadian-kejadian yang dalam tanda kutip ngeri atau kayak gimana gitu. Makanya disebut game changer ya. Kalau kesaksian Pak Suroto bener, nggak cuman ngegugurin kesaksian Mang Bondol, kesaksian siapa lagi tuh yang masalah berhubungan sama TKP, tapi kesaksian para saksi yang memberatkan juga gugur. Bahkan hasil rekonstruksinya pun gugur. Iya, gugurnya bener-bener dadadadada runtuh semuanya. Pak Suroto datangnya last minute, ngegugurin semuanya ya. Tapi masuk akal Mang kalau misalnya sesuai yang dibilang Pak Susno tadi. Karena kan kalau Aep ya udah menurut dia sendirian gitu kan. Mel-Mel ya dia sendirian gitu. Ya kalau Bapak Suroto kan bisa balik lagi, bisa di cross check ke Polri sama ke apa tadi rumah sakit katanya kan. Beliau bawa ke rumah sakit untuk visum pertama, sama ke Polsek Talun yang awal itu ngejemput si ininya korbannya yang akhirnya dinyatakan laka tunggal gitu. Ya walaupun Bapak Suroto tidak melihat langsung kejadiannya gitu, tapi kan setidaknya dia tahu, dia menemukan
ada ini di sini gitu. nih gitu kan. Terus juga bisa di cross check lagi gitu. Itu di pojok apa namanya flyover itu dari mana? Kenapa bisa ada titik situ loh? Tapi ini yang runtuh semuanya runtuh nih. Berarti ya runtuh semuanya aja. Laporan awal terjadinya ditemukannya gitu. Ya runtuh aja semuanya. Coba kita kasih next ya. Just. Ninyo. Yes. Saat Pak Suroto menjelaskan 2 orang anggota Polsek gitu yang kata dia ikut membantu dia, berani mention namanya. Kenapa alasannya dia masih ingat dan dia tahu? Ini ceki-ceki wow. Play. Berarti 2 orang anggota polisi dan Bapak dan tidak ada orang lain? Tidak ada. Bapak kenal dengan aparat kepolisian pada saat itu? Kenal, Bu. Kenal ya, karena Bapak yang memanggil begitu ya? Iya. Pada Dan saat kebetulan itu dia yang berarti piketnya. sedang piket. Ingat namanya tidak, Pak? Iya. Nama siapa, Ibu? Nama aparat yang Bapak ajak untuk mengevakuasi korban. Ingat. Siapa, Pak? Yang satu Bapak Suja, yang satu Bapak Haji Supardi kalau tidak salah, Ibu. Oke. Tapi udah pensiun, Ibu. Oke. Lantas menggunakan apa dibawa ke rumah sakit? Mobil patroli polisi, Ibu. Mobil patroli polisi. Berarti jasad Eki dan juga Vina dibawa. Pada saat itu Eki sudah tidak bernafas? Tidak bernapas. Yang masih hidup yang perempuan, Ibu. Oke, tahu dari mana, Pak? Bapak sempat ajak ngobrol atau masih minta tolong Vina pada saat itu? Selalu dia minta tolong, Bu. Oke. Aku bilang, sabar deh, sabar, bentar lagi mobil datang, ya sabar ya, gitu Bu jawaban saya. Oke. Pada saat itu kondisi mereka itu seperti apa, Pak? Penulukan mukanya udah kena, aduh kayak orang kena benda apa gitu Bu, mukanya ada, aduh ngeri Bu kelihatnya, laki dan perempuan sama Ibu. Baik. Berani mention 2 nama gitu, yang sebenarnya kan tinggal dikejar aja 2 nama ini. Yes. Toh masih anggota kepolisian juga kan, dan juga ya walaupun satu sudah pensiun gitu. Tapi kalau secara prosedur ya memang benar, maksudnya yang piket itu akan menginformasikan bahwa kita yang piket kepada petugas keamanan desa gitu, biar kalau mereka patroli dapat ngehubunginnya gampang nih. Gitu. Yang pasti kenal juga ya Mang, karena kan udah ada komunikasi gitu kan pasti. Ini Pak Suroto nih game changer. Terus yang satu lagi aku tadi agak fokus gitu ya, waktu Pak Suroto nih bilang masih hidup sampai di di rumah sakit kan. Berarti ini sesuai dengan keterangan keluarganya Vina. Karena kan sampai di rumah sakit baru nggak adanya katanya kan. Ya walaupun banyak netizen yang skeptis gitu karena mungkin takut menggugurkan keterangan dari Pak Bondol karena lokasinya lumayan jauh gitu titiknya. Iya. Tapi ya nggak cuma Pak Bondol doang, semua kasusnya ini gugur. Iya. Nih di next video meluncur. Just. Nih yo, start dari menit 5424 dari TV One Apa Kabar Indonesia malam tanggal 6/6/2024 nih penjelasan Pak Suroto. Kenapa aku bilang bisa gugur ya? Pertama TKP-nya salah. Yang kedua Pak Suroto pun sudah ibaratnya diinterogasi terus sudah datang ke persidangan, tapi kenapa tidak didengar gitu? Karena dia tidak mention masalah pelaku, nggak ada, gue nggak ngelihat pelaku. Ya kan berarti informasi pelaku cuman dari Aep. Iya. Ciki bawa. Play. Pak Suroto, Mel sebut-sebut jembatan. Dari TKP Bapak menemukan Vida dan Eki, jarak ke jembatan atau posisi yang dia katakan jembatan itu jauh tidak Pak? Dan dikatakan juga bahwa ada lampu penerangan. Nah, ketika di TKP itu memang ada lampu penerangan atau gelap atau bagaimana Pak? Kalau yang di jembatan itu lampu nyala, Bu, waktu itu ya. Cuman yang di posisi korban, saya menemukan 2 korban itu posisi mati. Karena lampu di situ sering matinya, Bu. Kalau lampu yang di jembatan itu nyala. Meskipun satu jalur, tapi ada yang mati, ada yang hidup gitu, Ibu. Mobil pada saat itu lalu lalang atau ramai atau bagaimana, Pak? Lalu lalang, Ibu. Kelihatan korban beda kan? Terang itu juga dari lampu-lampu motor, lampu mobil, Ibu. Oke.
Dan Bapak pastikan tidak bertemu dengan sosok Mel di TKP pada saat itu? Tidak Bu. Adanya orang pengguna jalan yang melihat kejadian korban itu, Ibu. Tidak ada juga kelompok geng motor di sana? Tidak ada, Bu. Oke. Pak, Bapak sudah diperiksa di mana saja dengan kesaksian ini? Ini kan luar biasa penting sekali. Polda, Polsek, Polres, Bapak diperiksa di 3 tempat ini, Pak? 2016. Di 2016? Iya, Bu. Iya. 2016 di Polres saja, Ibu. Di Polres 2 kali, ikut sidang pengadilan 2 kali, Bu. Oke. Kesaksian Bapak sebenarnya tidak mengarah bahwa terhadap menegaskan peran dari 8 terpidana, Pak? Tidak, Bu. Saya tidak tahu, pikiran saya mengarah ke sana, tahunya juga kecelakaan, Ibu. Tapi Bapak ditanya-tanya tidak pernah melihat tidak di TKP 8 terpidana pada saat di persidangan atau juga diperiksa polisi? Di persidangan 8 tersangka itu dihadirkan ada, Bu. Dan Bapak tidak mengenal mereka? Tidak mengenal. Kalau sosok Peggy yang saat ini dianggap otak pembunuhan, Bapak pernah melihat, mengenal? Tidak, nggak mengenal, Ibu. Tidak juga ya. Baik, sekarang saya bertanya kepada Mas Raden. Gugur segugur-gugurnya. Yang aku heran, berarti udah 4 kali ya, 2 kali diperiksa di Polres, 2 kali ikut persidangan. Yes. Dan si Pak Suroto memberikan kesaksian ya yang seperti ini gitu, yang udah viral nih, yang sekarang nih di blow up lagi. Yang aku heran kenapa tidak memberikan apa ya, pertimbangan gitu. Padahal kan ginilah sederhananya mah, kenapa lebih percaya kesaksian Aep? Gitu lah, aku mau halus-halusin agak kagok gitu. Kan kalau dari Pak Suroto, ya terlepas dari insting dia melihat bahwa ini kecelakaan, tapi saat gue menemukan ini, kondisinya sudah seperti ini. Yes. Mereka ini kondisinya sudah seperti ini, mau dibilang ada kecelakaan tapi tidak melihat siapa pelakunya. Mau nggak mau kan bongkar CCTV. Betul. Itu dia. Ditambah lagi kan kalau nggak salah kemarin kita nonton yang sama di iNews ya Mang ya. Ya. Kalau nggak salah Bapak Suroto nih bilang Vina yang nggak celananya melorot. Jadi Bapak Suroto yang naikin, memang nggak sampai full gitu. Iya, memang kalau dari keterangan Pak Suroto terlalu aneh untuk dibilang laka tunggal. Ya. Dia juga curiga. Cuman ya dia fair play-nya karena ya kondisi yang dia temuin sudah seperti ini gitu, tidak ada pelakunya segala macamnya gitu. Ya jadi nggak bisa bilang. Iya, Pak Suroto sih tidak ngejudge ini ada pelakunya sekian orang, gengsa, nggak ngejudge kayak gitu. Ya justru kalau dari persidangan yang ceritain sama Bu Titin, ya satu-satunya sumber informasi yang menyatakan pelakunya si A, si B, si C ya Aep. Aep mana Aep lagi dicari Aep, liar si Aep. Tapi tadi aku mau fokus sama Pak Suroto ekspresinya Mang, karena dia benar-benar sambil ngejelasin sambil merem buat nginget-nginget gitu. Buat mengingat lagi memori itu gitu kan. Jadi merem sambil merem gitu. Iya, kalau nggak dia udah mention nama 2 orang anggota kepolisian yang dulu bantuin dia gitu kan, tinggal dikejar, diinterogasi, ditanya gitu. Tolonglah kita kasih nextnya. Cus. Nextnya ada idola Santuy People, Bang Rasman yang berstatement yakin bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya. Terus juga menawarkan untuk Mel dan Aep jika takut keluar sini, silakan minta perlindungan saya, katanya. Ceki Bapak. Play. Ada Mel, iya kan? Saya sudah bilang, siapapun yang memberi statement yang berimplikasi pada proses penegakan hukum ini, panggil. Dan kalau Mel takut, khawatir, saya bilang, Mel kamu datang ke saya. Nomor telepon saya ada di Instagram saya. Kalau saudara Aep juga datang ke saya akan bantu saudara. Tidak usah ragu dengan saya akan mengambil jalan tengah. Sama dengan Yosi itu memang benar, dia pengacara Vina dan pengacara Eki. Dalam hal ini keluarganya, yaitu Pak Rudiana dengan orang tuanya laki-laki si Vina. Dan itu benar menurut Yosi. Dan diambil jejak digitalnya, dia bawa kemarin. Ada print out, ada ini surat permohonan konstruksi, ada semua. Dan orang tua Vina, perempuan waktu itu sedang bekerja di luar negeri sebagai TKW. Maka diberi kuasa. Loh kok sekarang enak aja. Itu orang tuanya. Tadi sih itu udah ngomong ke saya. Barusan Yosi telepon saya dari Cirebon, Bang saya sakit hati banget ini. Kok kakaknya itu ngomong, kakaknya Vina itu bilang nggak ada kuasa diberikan, padahal waktu persoalan ini dia sering diskusi sama saya. Itu kata beliau ke saya. Jadi dia kan nggak mungkin dong si Yosi ini berani ya mengungkap seperti ini tanpa dasar hukum.
Saya sudah beritahu dia, ini benteng. Dia tunjuk saya sebagai pengacara karena dia takut ini yang seperti ini. Ada tuduhan, ada serangan yang bisa cyber kepada dia. Ya sudah, kita bentengi gitu. Tapi Jadi kemarin-kemarin kalau banyak menanyakan, jadi posisinya apa sih Bang Rasman sih? Kalau aku tangkap barusan, ya Bang Rasman ini pengacara dari kedua korban berarti ya. Sekarang ya pengacara dari almarhum Eki dan almarhumah Vina. Yang jadi pertanyaan, jadi pengacara yang mewakili keluarga Vina itu siapa sebenarnya, Bang Hotman apa Bang Rasman? Gak cuma di sini, ada di iNews juga kalau salah. Bener dia menekankan juga mau meluncur. Tunggu dulu. Oke. Aku sih simpel aja ya, Mang ya. Apa tuh? Kalau memang waktu itu keluarga Vina pada waktu 2016 itu keluarga Vina ada memberikan kuasa, ya tinggal tunjukin buktinya, ada tanda tangan dari keluarga itu buat pemberian kuasa itu, tinggal tunjukin. Nih loh buktinya. Gitu Iya. Terus juga nih ya, berarti buat Mel sama Aep gak usah takut buat keluar. Sekarang kan balik lagi sudah dibuka nih perlindungan sama Bang Rasman. Kan selama ini Mel sama Aep takut nih untuk keluar langsung nih gitu. Ini udah ada perlindungan, tinggal dihubungin aja gitu. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, di sini Ninyo, ceki-ceki wawal. Saya adalah kuasa hukum dari saudara Yosi Ahdian yang mengatakan kepada saya berdasarkan fakta dan data. Sebentar, saya ngomong dulu dong. Anda ngomong saya nggak jawab tadi. Bahwa saudara Yosi Ahdian jelas dengan data dan fakta, termasuk yang saya cross check tadi di Polda Jabar, bahwa beliau itu adalah pengacara dari keluarga almarhum Vina dan keluarga almarhum dari Eki. Saya kuasa hukumnya. Jadi dua itu adalah menjadi legal standing bagi saya. Nah, yang paling penting bagi saya bukan saya memojokkan saudara Peggy. Saya kan pernah bilang, saya siap bantu, saya akan dukung, kita memastikan perkara ini. Bahwa jadi yang bener sekarang nih kuasa hukumnya keluarga Vina itu yang mana sih, Bang Hotman apa Bang Rasman? Kita jadi bingung kan? Sedangkan kalau secara historical gitu kan ya awalnya netizen itu banyak yang nge-tag Bang Hotman gitu kan, akhirnya dari Bang Hotman ngutus tim Hotman 911 buat ketemu keluarganya Vina. Udah di situ kasih tanda tangan pelimpahan kuasa lah gitu. Terus Bang Yosi muncul memberikan kuasa ke Bang Rasman. Berarti jadi akuisisi gitu. Apa gimana? Aku bingung nih. Jadi kalau dibilang Bang Rasman mewakili siapa, ya jelas dia di sini menjelaskan mewakili Eki sama Vina gitu kan, sesuai pelimpahan kuasa dari kuasa hukum pada saat 2016 gitu Bang Yosi itu. Jadi Bang Hotman sama Bang Rasman rebutan klien ibaratnya. Kumaha tuh ini santai people. Kita meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Ini Bang Farhat yang mewakili mungkin unek-unek para netizen kali ya. Ada caption dari official iNews, Farhat Abbas sindir ada oknum pengacara yang pansos di kasus Vina. Ceki-ceki wow. Play. Kalau kita ya yang bekerja mendampingi yang benar. Ada beberapa teman-teman advokat yang tampil di panggung malah membela mati-matian polisi Republik Indonesia. Siapa Bang? Ada beberapa oknum pengacara. Bisa disebut namanya? Ya inisialnya adalah yang R gitu kan. Nah kemudian kenapa? Apa problemnya buat Bang Farhat dengan mereka? Polisi aja nggak mengutus orangnya di sini untuk berdebat dengan kita. Belum pernah saya bertemu dengan Dip Humas untuk berdebat dengan kita. Berarti kan polisi itu diam, terus bekerja secara profesional. Gitu. Maksudnya cari muka ya? Cari muka. Padahal polisi merasa gerah. Kok gue nggak ngomong begini, gue terlalu membela begini sehingga masyarakat jadi jengkel sama polisi. Padahal mereka ini siapa gitu? Kepentingannya apa membela polisi? Karena menurut saya polisi nggak usah dibela. Karena yang bermasalah ini bukan Polri, tapi oknum-oknum penyidik, oknum-oknum pejabat itu saja. Jadi kalau polisi nggak datang, saya nggak peduli. Jadi Bang Farhat menilai kali ini aku setuju sama Bang Farhat, respect, setuju kali ini. R gitulah ya katanya. Ya mungkin Rotman Paris gitu kan, atau Ibu Ritin gitu kan, banyak. Aduh, kita kasih kelasnya. Cus. Ninyo, yes. Lasa dari official iNews. Ada dari Ketua Harian Kompolnas Bapak Beni J. Mamoto menyatakan katanya dugaan tidak ada gelar perkara saat kasus Vina 2016. Wow. Tapi dugaannya ini berbanding lurus dengan hasil dan keterangan Bapak Suroto. Kalau keterangan Bapak Suroto kejadiannya di sini terus tiba-tiba berubah TKP-nya di sana gitu kan berarti nggak ada gelar perkara dulu sebelumnya untuk menentukan. Iya. Tapi baru dugaan. Ini ceki-ceki wow. Play. Penyidik ketika melangkah
ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka didahului gelar. Ketika gelar, disitulah argumentasi, bukti segala macam dihadirkan sampai dengan keputusan gelar naik menjadi tersangka. Baru dilakukan penangkapan. Ini ada risiko hukum ketika salah dalam melakukan penetapan. Nggak usah jauh-jauh lah, nanti kalau dari penasihat hukum melakukan gugatan pra-peradilan, harus bisa pertanggungjawabkan apakah alat bukti sudah cukup, apakah identitasnya sama orang ini. Artinya gelar perkara tidak pernah dilakukan ketika tahun 2016 Pak Beni ya? Kami melihat seperti itu. Ini fatal sekali Bang Reza kalau seperti itu. Artinya menetapkan nasib seseorang tanpa melalui gelar perkara sesuai dengan SOP ataupun peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Iya, iya benar sih kalau menurutku benar. Sekarang nih step awalnya yang merasa di dalam tanda kutip dibohongi atau merasa kok gue kayak tidak dikasih sesuatu yang berdasarkan kenyataan ya. Stepnya itu pertama support kuasa hukumnya atau tim kuasa hukumnya Peggy buat pra peradilan. Nanti kalau udah terbukti dan Peggy bisa gugur gitu kan status tersangkanya, disambut sama PK yang buat sakat tatal dan segala macamnya tuh. PK kedua nanti dicek lagi, cross check lagi. Kalau gugur baru ketahuan dah tuh sumber masalahnya, kenapa kok bisa nih hasilnya salah semua nih, dari mana nih permasalahannya. Gokil. Nah ini yang aku bilang udah mulai ada titik terang, tapi ya semoga tidak ada distraksi, karena ya udah kita kawal selama 2 mingguan 3 mingguan nih, terang distraksi gitu ya tuluy. Tolonglah. Wah ini kalau bener kalau bener sih ya langsung satu lagi deh, lupa aku meluncur. Just ini nyoh. Yes. Ini keren sih menurutku si Pak Tony. Ini kita tutup beneran ya. Saat statement dari Bang Reza yang selalu bilang mengandalkan pengakuan dari seseorang itu yang bermodalkan ingatan tuh terlalu riskan lah ibaratnya, kan ada distorsi, fragmentasi segala macam. Bagaimana ketika si statement itu dilempar kepada Pak Tony, karena kan membawa saksi yang membawa ingatan juga nih bahwa Peggy tidak ada di situ gitu. Ini jawabannya Jeki Bawa. Play. Nih, Anda diragukan keterangan dari alibi yang Anda sampaikan tadi oleh Bang Reza. Karena pengakuan. Karena pengakuan itu sudah berlangsung 8 tahun yang lalu. Lebih parah lagi AF. Untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan, kalau berdasarkan keterangan AF, lebih parah lagi. Dari jarak 100 meter dia tidak melihat, ya, tidak bisa mengamati, lalu dia bisa bersaksi. Ditambah sekarang dia harus mengingat lagi. Itu lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena ini akan menghukum orang. Ya. Dan saya baca nih ya. Dan klien Bang Farhat udah dihukum loh. Betul. Makanya ya ini saya pertegas supaya AF ini gimana bisa dilaporkan ya. Ini ada loh putusan nomor 4 PID ya 2017 Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, ada 5 orang. Ini ada kesaksian AF, meskipun AF tidak datang ke persidangan, tetapi kesaksiannya, BAP-nya itu dibacakan karena sudah disumpah oleh penyidik. Nah, di sini dikatakan, ini makanya bertolak belakang dari keterangan AF yang katanya dari jarak 100 meter dia takut kabur, menghindari kerumunan atau menghindari lemparan itu ya, dia kabur. Lalu tapi di sini dia bisa menjelaskan sampai ciri-cirinya ya. Nih, jelas saya bacakan singkat ya. Motornya kan 4 yang dilihat sama dia. 1 unit kendaraan R2 merek yang warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dengan ciri berbadan gemuk, berkulit hitam dengan disisir keras samping. Hebat bener ini. Sangat deskriptif ya. AF ini cerita ini saksinya. Ini putusan pengadilan dan membawa 1 bilah bambu. Detil. Kemudian 1 unit kendaraan Suzuki warna hitam plat kuning dikendarai oleh 1 orang laki-laki dengan ciri-ciri rambut keriting, berbadan sedang dan berkulit hitam. Dan seterusnya. Baik, saya ke Bang Farhat. Bang Farhat, Anda akan jadi gila sih, emang aneh sih AF sampai tahu sisir ke arah samping. Notabene kalau yang dijelasin sekali jekrek gitu. Itu dia opsinya kalau mau positive thinking. AF punya photographic memory. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena kita mah pikun ya. Kayaknya kita tiap hari makan di tempat makan yang sama. Nih kalau ditanya sekarang, abangnya potongan rambutnya model gimana? Alah anjir, nggak inget kayak tidak ada keharusan untuk menghafal semua detailnya gitu. Ya inilah netizen juga bisa menilai kesaksian AF kayak terlalu wadididau. Makanya kalau dari Pak Tony ya lebih gila lagi ya kesaksian AF, di mana mengandalkan ingatan dan
jauh lagi jaraknya. Iya jauh, terus juga untuk memvonis orang loh. Iya. Seumur hidup loh. Aduh. Kalau dibandingin sama keterangan Ibnu dan kawan-kawan itu kan ya karena Ibnu ya pada saat itu sepengingat mereka itu ya bareng sama dia gitu kan. Jadi ya gimana ya? Kalau ditanya kaos apa nggak tahu, modelnya potongan rambutnya gimana pasti nggak akan tahu. Iya. Tapi menariknya nih update terakhir yang aku tahu saat nonton yang di iNews ini interupsi kemarin full ya, Bang Parat sama Pak Tony sih sepakat sepertinya akan melaporkan Aep ya karena kesaksian palsu atau kayak gimana. Ntar kita tunggu kelanjutannya lagi, semoga ada titik terang dan netizen tidak bosan untuk mengawalnya ya. Iya, dan semakin terang gitu ya. Kita maju ke setting Super Thanks. Cus. Yo, yes. Banyak banget Super Thanks kita kali ini. Di video 2 hari yang lalu ada 6, tapi sepertinya memakan pilah-pilah juga ya. Nextnya ada dari pertama ada dari Fatinalia. Apa jangan-jangan salah tangkap jadi relate sama series The Good Detective, mirip banget, salah tangkap tapi di sisi lain nggak mau ngaku karena takut nggak dapet promotion. Ini tentang series ya, bukan tentang kasus. Iya itu soal film ya. Soal film. Karena nggak bahayakeun wae. Ini nanti bisa dibaca sendiri, banyak pisan soalnya. Nextnya dari Saninata. Rasman kesurupan cabai gunung ya, mulutnya pedes bener, nggak punya sopan santun lagi katanya. Oke, Izong juga sepertinya emosi sama Bang Rasman. Dari Jumidapa. Itu si kuasa hukum Numpang mungkin ya. Ya Tuhan, nasib baik papanya Peggy kalem. Coba kalau aku yang dikekang begitu, demi Tuhan mic-nya yang aku pegang itu hancur di mulutnya, biar mulutnya makin dan pada setuju dan pada emosi sepertinya semuanya nih ya, bisa dicek. Nextnya dari apa lagi? Double ya, mantap. Dilanjut. Kuasa hukum yang numpang nimbrung itu dari awal dia muncul, aku punya firasat udah jelek, sampai sekarang dia masuk di TV One, makin yakin dia hanya numpang nimbrung. Kalau aku jadi ayahnya Peggy, demi Tuhan itu Mike. Ya, tadi udah dibilang sabar. Don't call my name Papa Peggy, hancur kamu kusikat. Sayangnya Papa Peggy orangnya kalem, jadi diem aja. Ini saking emosinya sampai 2 kali dan meluapkan emosinya tuh, sampai rame di komenannya. Nextnya ada Madridista Nyomang, daripada mikirin kasus pindah Cirebon coba beralih ke berita King Madrid Mbappe. Udah here we go loh. Sabar, ini ting dikawal dulu. Lastnya dari Mechelier. Tak uyel-uyel mulut Rasman kata Mejir lah, dari kasus perkawinan jadi tersangka. Oke, korelasinya dari mana? Blok itu. Kenapa kagak dibawa sekalian KUA Dukcapil RT RW? Kenapa bisa kagak cross check dulu, bisa double ID? Pak eta si Peggy sama bapaknya orang awam yang kagak ngerti tentang perintilan masalah hukum pidana. Si Rastaman ngulang-ngulang dia bicara berdasarkan fakta, tapi ujungnya menurut pemikiran saya jadi teh kumaha cok. Haduh katanya Maya. Sabar. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super teks kita, dan kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang masih meriang. Ada Pakun, Abu absen, 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.